حبيب القلب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ilallah, alhamdulillahil alamin, sholatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kepada pengurus besar musholah yang saya hormati, kepada sesepuh, para penasehat, Bapak yang saya hormati, para ustaz yang hadir, para jamaah, pertama yang berterima, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Besar gunung masih besar hati kita, di mana pada malam hari ini Allah senantiasa masih memberikan kesempatan, kesehatan. Ada kesempatan nggak sehat nggak bisa berangkat, sehat nggak ada kesempatan nggak berangkat. Oleh karenanya alhamdulillah kita bersama-sama sehat dan ada kesempatan untuk bersama-sama sujud di hadapan Allah Subhanahu. Syukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab ada hamba Allah, ada hamba Ramadan. Kalau hamba Allah itu hamba yang biasa tiap hari selain bulan Ramadan dia melaksanakan yang hubungannya vertikal dengan Allah. Semangat yang disebut dengan namanya hablum minallah. Terus walaupun sebelum Ramadan semangat, masuk bulan Ramadan sampai lebih semangat. Oleh karenanya barang siapa yang hatinya senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala maka memberi harapan orang itu akan bahagia. Amin. Tapi kalau hamba Ramadan, yaitu sebelum Ramadan itu dia biasanya saja. Begitu masuk dalam Ramadan dia semangat. Begitu selesai Ramadan, ya berhenti lagi. Ini hamba Ramadan. Dan mudah-mudahan jamaah ini jangan sampai hamba Ramadan, tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai bulan Ramadan, bulan Syawal, kesana nambah meningkat lagi. Amin. Man kana yaumuhu khairun min amsi. Barang siapa hari ini lebih baik daripada yang kemarin, fahuwa rabihun, orang yang beruntung. Barang siapa tahun ini puasanya, tarawihnya lebih baik dari tahun yang kemarin, sebab ini sudah tahap 3 musim corona. Yang hari ini alhamdulillah ini bisa tarawih. Yang pertama nggak boleh, yang kedua nggak boleh, yang ketiga itu lebih baik apabila orang yang beruntung. Tapi barang siapa hari ini dan yang kemarin sama saja nilainya 50%, itu orang yang merugi. Tapi barang siapa hari ini lebih jelek daripada yang kemarin, itu orang yang berlaknat Allah Taala. Untuk itu dalam kesempatan ini kita mari bersama-sama bahwa yang namanya puasa ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang hubungannya ibadah puasa ini antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata orang itu puasa dan tidak itu dia tahu, yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang puasa itu ada cirinya. Kalau orang puasa dari segi jalan kaki jalannya loyo, dari segi raut wajahnya rada suram, terus juga keluar keringat, terus segala-galanya beda dengan orang yang tidak puasa. Dari segi jalan kaki beda, dari segi umpama raut wajah beda. Ini sebab apa? Kalau orang puasa kan pagi-pagi nggak sarapan, nggak makan, nggak keluar keringat. Nah, ini adalah uji coba bagi kita sejauh mana iman kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang namanya puasa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang membalas hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu ketemu dengan Ibu Hawa dengan melalui proses puasa, dan dosanya Nabi Adam Ibu Hawa diterima diambil Allah Subhanahu wa taala itu prosesnya melalui puasa. Bahkan Buruk pengen ketemu Nabi Muhammad, pengen sebagai tunggangannya Isra Mi'raj, itu puasa 4
tahun pengen kayak apa? Sebab setiap buruk satu di jidatnya itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sehingga yang jumlahnya 40.000 buruk yang di surga itu semuanya pada riang gembira, pada senang-senang. Tapi ada satu buruk yang dia itu puasa terus sehingga 40 tahun sehingga kurus. Nah, kata Allah, wahai malaikat Jibril, ambillah buruk buat tumpangan Nabi Muhammad. Setelah dicari-cari di pelataran surga itu ada satu buruk yang dia istilahnya lemes banget, loyo banget. Akhirnya ditanya, wahai buruk, kenapa gerangan yang lainnya itu pada senang-senang, pada gemuk-gemuk, pada hebat-hebat, pada cantik-cantik, kok kamu kok loyo banget? Nah, kata buruk, wahai malaikat Jibril, setelah aku mendengar nama Muhammad Rasulullah, pada hari itulah sampai sekarang saya itu puasa, pengen ketemu yang namanya Nabi Muhammad. Itu puasa, Pak. Oleh karenanya, apalagi kita yang ini puasanya cuma 1 bulan, mudah-mudahan dengan impian kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi orang-orang yang puasa ini, sebab Rasulullah pada satu hari dia khotbah. Dia khotbah, dia naik mimbar. Biasa kalau di kampung kan ada tangga ya, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Itu Nabi Muhammad mengucapkan amin. Naik yang kedua, amin. Naik yang ketiga, amin. Setelah Nabi Muhammad selesai khotbah Jumat, lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa gerangan ketumben kok sampean kok mengucapkan amin? Yang biasanya belum pernah mengucapkan yang semacam ini, tapi kok pada hari Jumat ini kok sampean mengucapkan itu? Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabat, pada waktu aku bangun begitu dia naik tangga, aku mau naik tangga, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril itu datang sehingga ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terus Nabi Muhammad mengucapkan amin. Amin, amin. Terus sahabat bertanya, tolong terangkan amin amin itu apa isinya? Kata Nabi Muhammad, wahai sahabat, amin yang pertama begini. Kata malaikat Jibril, beruntunglah bagi orang-orang yang umurnya nyampe di bulan suci Ramadan, lantas orang itu hatinya senang dan bisa mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, termasuk orang-orang yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Udah ketemu bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih, melaksanakan tadarusan, ditambah dengan di embel-embel bersedekah dan juga takjil. Ini orang-orang yang sangat beruntung, kata malaikat Jibril, sehingga diamini oleh Nabi Muhammad. Amin. Amin yang kedua, kata malaikat Jibril, barang siapa yang disebut nama Nabi Muhammad, lantas orang itu menjawab dengan umpama ada satu Ustaz umpama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab dengan Allahumma sholli alaihi. Kadang-kala atau ada orang umpama membaca selawat, dia ikut selawat. Sebab orang yang kaya adalah orang yang membaca selawat. Sebab di sana barang siapa yang rajin baca selawat, kelak di hari kemudian akan mendapat zakatnya, dan orang itu kalau sudah ketemu dengan Rasulullah akan selamat dunia akhirat. Dalam bahasanya Nabi Muhammad adalah juru penyelamat kita. Amin. Bahkan Nabi Muhammad menyarankan ketika sebelum kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim, maka umat Nabi Muhammad akan minum air yang dinamakan dengan telaga Al-Kautsar. Barang siapa yang minum telaga Al-Kautsar, jika orang itu sampai terjun ke neraka, maka tidak akan panas. Ini dengan minum telaga Al-Kautsar. Nah, oleh karenanya jika umpama bapak-bapak ada ustaz mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, dijawab dengan Allahumma sholli alaihi. Syukur-syukur kita rajin baca sholawat. Kali tidak, sholawat itu kan macam-macam, tapi sholawatlah yang paling terdahulu, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam nikah dengan Ibu Hawa, itu dengan ucapan sallallahu ala Muhammad. Adapun sholawat yang lain-lain itu cabangan-cabangan dari sholawat itu. Sholawat yang paling pokok itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi Nabi Adam nikah itu batas sholawat, Nabi Nuh dengan batas sholawat, semua sholawat. Oleh karenanya di Al-Qur'annya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja batas sholawat, malaikat saja batas sholawat, apalagi kita ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karenanya kita tuh jangan berhenti, jangan bosan-bosan batas sholawat, sebab batas sholawat itu akan memberi keselamatan kita. Itu jadi beruntunglah bagi orang yang rajin batas sholawat. Amin yang ketiga, kata Rasulullah, amin yang ketiga, beruntunglah bagi orang-orang yang masih punya orang tua. Sebab kita bisa sebesar ini, bisa sebangga ini, hebat ini berkat doanya orang tua. Siapa sih orang tua yang mendoakan anaknya supaya umpama sengsara? Tidak ada. Semuanya orang tua itu mendambakan kepada anaknya supaya menjadi yang lebih baik daripada orang tuanya. Kalau dalam pendidikan, bila anak itu lebih pintar daripada orang tua bangga. Anak lebih pandai daripada orang tua bangga. Nah, ini oleh karenanya dalam bahasa anak caraka data sawal. Kalau anaknya cilaka, orang tua ke bawah-bawah. Anak bahagia, orang tua ikut bahagia. Oleh karenanya sebagai cerminannya orang tua kewajiban kepada anak ada tiga. Satu, orang tua memberi nama kepada anak. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau memberi anak yang kira-kira yang bagus lah begitu, yang bagus, yang ada maknanya, yang ada artinya, itu kewajiban orang tua. Yang kedua, tarbiyah, artinya pendidikan. Sebab pendidikan zaman sekarang di Jakarta itu, bapak kalau sampai SMP paling minim SLA lah, syukur-syukur bisa S1. Nah, itu tarbiyah. Yang ketiga, nikah. Jadi kalau laki-laki atau perempuan, bapak kalau ayam udah berarti itu mau nikah. Jadi cepat dinikahi, jangan sampai mendok duluan. Oh, ini barangkali punya bapak punya anak laki-laki atau perempuan kalau udah pedok ya, jawabannya ini anak mana nggak pulang punya. Nah, ini berarti kewajiban orang tua menanya, apa kamu kalau pulang itu pagi apa kamu sudah pengen nikah? Oh iya Pak, nah, ini kewajiban orang tua dinikah. Kalau sudah kasih nama, sudah tarbiyah, nikah, ini kewajiban orang tua sudah selesai. Nah, yang paling terakhir para hadirin, tentunya yang namanya puasa, yang namanya zakat yang terakhir ya. Zakat fitrah itu sebenarnya wajibnya di malam takbiran, juga dibolehkan dari awal Ramadan. Di awal Ramadan silakan, umpama nih Pak Ustaz, saya ini umpama orang Cirebon mau pulang ke Cirebon, zakat fitrahnya udah di sini aja, silakan. Nah, niatin nih Ustaz, nah itu akhruja zakatul fitri an waladi, umpama Hindun nilai ta'ala, ini zakat fitrah anak saya namanya Hindun, ini zakat fitrah anak saya yang namanya Ahmad, silakan. Maksudnya apa? Untuk membantu kebutuhan fakir miskin yang ada di sini. Sebab apa? Sebab orang itu umpama biasa kehidupan di sini, ya silakan mau pulang ke tempat kelahirannya, Bapak zakat fitrah dulu silakan. Zakat fitrah ukurannya berapa? Umpama orang ada satu karung satu orang, lima karung boleh. Yang penting paling minim itu ada batasannya, dari lebih baik. Yang paling terakhir lagi, bapak-bapak, tentunya kita yang namanya ibadah sholat nih Pak, banyak yang bolongnya ya Pak ya, banyak yang bolongnya nih. Jadi gimana? Jujur saja, saya ini dalam sholat sunnah jarang Pak, tapi kebanyakan saya itu sholatnya kodok. Jadi contoh umpama nih, bukan Pak Tarmat lah, bukan lagi pemestri, lagi domestik, jadi nakal lah. Baru dulunya pernah nakal, umpama boleh jadi sekarang bagaimana? Dikodoin, usolli fardhon maghribi kodoan, bayar utang dulu ketika kita itu masih nakal. Iya. Jadi yang enak bagaimana sesuai dengan sholatnya. Bapaknya sholat isya, sebelum isya kodo dulu, usolli fardhon isya'i kodoan, usolli fardhon subuhi kodoan. Itu lebih baik mana antara kodoan dengan sunnah? Lebih baik kodo. Syukur-syukur kodonya juga dibayar, sunnahnya dijalankan, menutupi. Jadi sarung-sarung yang dulu pada sobek Pak. Jelas antara seperti kayak bepergian jauh, ada kala nggak sholat, sakit nggak sholat, bener Pak.
apalagi yang muda-muda yang pernah ya begitulah, saya juga pernah muda begitu, itu wajib dikodok Pak. Jadi jangan enak-enak. Jadi kalau duhur sebelum duhur kodok, usuli fardhu zuhri kodokan. Kapan dulu Allah juga lebih tahu Pak. Nah itu, jadi mudah-mudahan dengan syarat ini supaya sarung kita ini bisa terjahiti, supaya rapat, supaya tidak bayar utang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saya dapat sampaikan. Mohon dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.